Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Aktuara Pratama, NIM B1011191011. Kelas A reguler, mata kuliah Ekonomi Publik, program studi Ekonomi Pembangunan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu Ibu Dr. Sri Kurniawati, SE, MSc, yang telah mengajar saya selama 1 semester ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, saya mulai. Materi pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Kemudian sifat pengeluaran pemerintah. Pembelian barang dan jasa baik yang langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Kemudian pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Kemudian klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Kemudian efisiensi dalam pengeluaran pemerintah ada 4, yaitu keadilan atau equity, efisiensi ekonomi atau economic efisiensi, kebapakan atau paternalisme, dan kebebasan perorangan. Selanjutnya, penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang self-liquidating. Pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluaran yang telah dikeluarkannya, baik pengembalian itu sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif. Pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Dengan naiknya penghasilan berarti naik pula objek pajak sehingga penerimaan pemerintah juga akan naik. Yang selanjutnya, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif. Pengeluaran yang menambah kegembiraan bagi masyarakat, misalnya penyediaan dan pemeliharaan tempat rekreasi, pendirian monumen, dan pembuatan taman. Yang selanjutnya, pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan. Pengeluaran untuk membiayai pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran akan menambah penghasilan bagi perorangan atau perusahaan yang terlibat peperangan. Selanjutnya, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Pengeluaran yang perlu dilakukan masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah-masalah di masa mendatang, di mana jika masalah itu timbul akan memerlukan penanganan dengan biaya yang lebih mahal, misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya, kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut. Selanjutnya, contoh dari subsidi itu sendiri yaitu subsidi beras atau pangan kepada para pegawai dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu, ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu stabilisasi harga beras. Kemudian, subsidi barang dengan jumlah tertentu atau fixed quantity subsidi. Subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran, tapi di bawah harga pasar. Kemudian, pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu adalah sebagai berikut. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan, tidak merubah konsumsi total, konsumsi menjadi terlalu rendah, dan konsumsi menjadi terlalu tinggi. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu penerimaan pemerintah atau pajak. Penerimaan pemerintah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan pemerintah terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dibagi dua jenis, yaitu umum seperti PPh dan PPN, dan khusus seperti PKB dan BPNKB. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Contohnya, retribusi, keuntungan perubahan negara, pencetakan uang, denda-denda,
hasil undian negara, pinjaman, dan hadiah. Selanjutnya, fungsi pajak dibagi dua, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Selanjutnya sebagai alat pengatur, yaitu sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Selanjutnya prinsip-prinsip pajak, yaitu menurut Kainan prinsip-prinsip pajak dibagi menjadi 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip kesamaan atau keadilan, yang kedua prinsip kepastian, yang ketiga prinsip kecocokan atau kelayakan, yang keempat prinsip ekonomi, dan yang kelima prinsip ketepatan. Kemudian ada lagi prinsip benefit approach dan ability to pay approach. Benefit approach adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh si wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Yang kedua, ability to pay approach, yaitu prinsip kemampuan untuk membayar atas berdasarkan kemampuan si wajib pajak. Kemudian konsep equal sacrifice, konsep ini dibagi menjadi 3, yaitu kesamaan pengorbanan secara absolut, kesamaan pengorbanan proporsional, dan kesamaan pengorbanan batas. Selanjutnya, jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tarif pajak, atau dalam rumus T sama dengan B dikali R, di mana T adalah penerimaan pajak, B adalah objek pajak, dan R adalah tarif pajak. Selanjutnya, golongan struktur pajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Jadi, kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayar pajak dengan presentasi yang lebih besar. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Kemudian pajak regresif. Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Baik, selanjutnya pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama impact of taxation, yang kedua desisting of taxation, selanjutnya decision of taxation, selanjutnya effect of taxation. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, dan pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pada umumnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, kita ke materi yang terakhir, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan. Kebijakan operasi pasar terbuka. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Kemudian ada kebijakan diskonto. Penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Selanjutnya, cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Selanjutnya, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Selanjutnya, kebijakan kredit ketat.
Kebijakan kredit ketat dilakukan oleh Bank Umum. Bank Umum bisa memberikan kredit tapi dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Selanjutnya, kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain, yang berupa ajakan kepada Bank Umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan atau melepas pinjaman tabungan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.